Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku dimanapun berada, sehat selalu. Teman-teman semuanya semoga dalam lindungan Allah, kita semua dalam lindungan Allah, sehat, dilancarkan semua aktivitasnya, dilancarkan semua tugas-tugasnya, tanggung jawabnya. Teman-teman ya, jangan lupa berdoa, semata-mata kita melakukan apapun hanya mencari ridhanya Allah. Teman-teman, di depan saya ini sudah ada daun pepaya, teman-teman ya. Ya teman-teman yang mungkin yang baru dalam keadaan sakit, semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas seperti semula. Kemudian lagi teman-teman yang dalam kesusahan, semoga cepat mendapatkan jalan keluar dari kesusahan, mendapat kebahagiaan. Kemudian teman-teman kita semua yang dalam kesulitan, semoga cepat mendapat jalan kemudahan ya teman-teman semuanya ya. Kita saling mendoakan meskipun lewat media sosial. Teman-teman dimanapun berada, ini ada daun pepaya ya. Saya tadi metik di kebun. Jadi ini daun pepaya. Kebetulan ada bunganya. Tapi teman-teman, daun pepaya ini daun pepaya yang biasa kita kenal itu ya. Biasa kita kenal daun pepayanya seperti ini. Ini kebetulan yang tua ya, karena saya nggak bisa metik yang muda tinggi tadi. Ini ada yang tua. Dan rata-rata bentuk daun pepaya itu sama, hampir sama. Meskipun seandainya perbedaan, tetapi mirip ya, mirip, banyak kemiripan. Jadi daun pepaya sendiri. Ini pepaya yang buah ya. Yang pepaya yang berbuah atau yang buahnya bisa dimakan. Untuk buah-buah biasa itu pepaya ya. Ini daunnya seperti ini, tidak asing lagi teman-teman. Tapi saya mau menceritakan atau memberikan info ini masakan, salah satu masakan yang dimasak dari bahan dasar daun pepaya ya. Banyak sih ya masakan ya, hasil masakan yang dari bahan dasar daun pepaya itu. Kalau biasanya ada yang dilalap biasa gitu ya, dilalap makan biasalah ya pakai sambal itu. Kemudian lagi ada juga yang ditumis, juga ada ditumis pakai apa ya, pakai ikan asin, ikan teri itu juga ada. Kemudian juga ada yang diurap gitu teman-teman ya, ada yang diurap itu. Tapi ini bunganya bunga pepaya yang yang pepaya buah ya ini. Kalau pepaya yang bunganya di sayur itu biasanya kalau orang bilang itu pepaya yang jantan, pepaya yang tidak berbuah. Itu bunganya agak kecil ya. Kalau ini pepaya yang berbuah. Pepaya yang bisa berbuah dan bunganya seperti ini. Dia lebih besar teman-teman. Tapi kalau pepaya yang tidak berbuah atau pepaya yang jantan, itu bunganya agak kecil-kecil. Dan dia seandainya mekar pun mirip bunga melati. Kalau ini besar teman-teman. Kelopaknya lebih besar. Teman-teman nggak asing lagi. Tetapi kalau nyermati sampai bunganya mungkin ya jarang melakukan ya, sekilas saja bunganya seperti itu. Nah ini bunganya ya. Jadi beda, bunga yang pepaya yang biasa di sayur itu yang jantan, ini bunga yang pepaya yang berbuah atau buahnya yang sering kita konsumsi untuk buah itu. Bunganya pun berbeda. Ini kelopaknya lebih keras. Kalau mahkotanya lebih keras, tapi kalau lebih keras, lebih tebal. Tapi kalau pepaya yang di sayur atau bunganya bisa ditumis, itu bunganya mahkotanya lembut dan mirip bunga melati. Ini perbedaannya teman-teman. Kalau bentuknya hampir sama ya, bahkan sama ya, tetapi ininya beda. Ini sangat keras sekali dan tebal.
Nah, ini bunganya teman-teman ya. Kemudian teman-teman biasanya daun pepaya ini bergetah ya, bergetah. Jadi hampir semua, tapi saya rasa semua bergetah ya. Jadi manfaat daun pepaya ini pun banyak sekali untuk kesehatan kita teman-teman. Tetapi salah satunya adalah dapat olahan-olahan untuk olahan yang mengundang selera kita makan, seperti bikin urap ya, nama satu daerah itu ada urap. Kemudian ada bikin terancam itu daun pepaya mentah yang diiris-iris lembut gitu, hampir sih apanya itu bumbunya hampir kayak urap itu ya. Itu saladnya Indonesia, salad kita ya, salad kita itu kayak urap, pecel lah ya, bikin pecel, dibikin pecel juga enak, tumis juga enak, dilalap biasa juga enak. Kemudian lagi diapakan lagi ya, dimasak santan juga enak, dicampur pucuk ubi ataupun apa ya, daun ubi juga enak. Jadi serba bisa dibikin olahan-olahan yang bisa mengundang selera makan kita. Di samping menjadi olahan-olahan yang bisa untuk mengundang makanan selera makan kita, daun pepaya ini teman-teman apa ya, bermanfaat sekali untuk kesehatan kita. Nanti teman-teman boleh cari apa yang sumber-sumber yang bisa untuk manfaat daun pepaya ini untuk kesehatan kita ya. Kalau dulu saya pernah waktu kecil saya itu kalau saya sakit gitu, sakit perut gitu, pernah saya ya ditumbukkan daun pepaya ini, kemudian diperas itu hijau nian airnya, itu diminumkan. Itu pernah saya ngalamin, tapi saya lupa sakit apa gitu, saya lupa. Tapi yang jelas teman-teman, daun pepaya ini sangat bermanfaat. Tapi teman-teman juga ada efeknya ya. Efeknya juga ada. Jadi kalau kita terlalu banyak mengonsumsi daun pepaya ini juga tentunya kurang baik juga. Ya semuanya pasti standarnya standar cukup, jangan berlebihan tapi jangan kurang juga gitu kan. Kalau berlebihan apapun juga enggak akan baik itu teman-teman ya. Jadi kalau ya apa saja kan itu juga enggak akan baik. Jadi teman-teman, tapi sekarang saya tuh mau nunjukkan ke teman-teman ada olahan dari daun pepaya ini yang mungkin tidak asing lagi dengan teman-teman, tetapi kalau saya sendiri pun saya baru mau mencoba makan olahan yang dari daun pepaya ini, yang namanya ini teman-teman ya. Aku taruh di sini dulu daun pepayanya. Olahan dari daun pepaya ini ada yang namanya buntil lah, mungkin teman-teman tidak asing ya. Tapi kalau saya sendiri aja bahkan malah baru mau merasakan yang namanya buntil. Nah ini teman-teman ya, apa sih yang namanya buntil itu, aku bukanya dulu ya. Terus saya beli teman-teman, nggak masak sendiri. Nih ini seperti ini buntil ini ya. Kalau nanti teman-teman di daerah lain namanya sama, kemudian tapi cara pengolahannya atau cara kemasannya berbeda, mungkin ya beda daerah tentunya, mungkin beda pembiasaan, meskipun entah itu cara mengolahnya, entah itu cara ini kemasannya ya. Ini kalau yang saya pahami atau yang saya mendapat informasi tadi, ini namanya buntil. Dan masaknya teman-teman bukan di
hancurin, bukan disobek-sobek, bukan ditumbuk. Ini utuhan teman-teman, dia diikat ya, ini seperti ini. Saya turunkan dulu 1 ya, atau 2 ya, jadi diikat. Kuahnya nggak usah teman-teman ya, kita mau nengok apanya ini, buntilnya sendiri yang daun pepayanya. Ini kuahnya kuah biasa ya, kuah santan encer ya, tapi rasanya saya belum tahu seperti apa. Saya ikatnya dulu. Ini kita ini aduh, oh iya nggak apa-apa. Jadi ini teman-teman, jadi ini bukan disobek-sobek, bukan ditumbuk, bukan dipotong-potong pakai pisau ataupun pakai tangan, tidak, tetapi ini diikat. Bentuknya lembaran, teman-teman. Nih, bentuknya lembaran seperti ini. Ya, kita bongkar saja. Diikat pakai ini, pakai bambu tuh, ya. Pakai serpian bambu. Ya, jadi ini cuman daun pepaya saja ini, teman-teman. Di dalamnya kita tengok. Tidak, tadi saya infonya dari yang jual ini tidak, ini hanya daun pepaya saja. Jadi ini namanya buntil, tidak ada campuran apa-apa, cuman daun pepaya yang kayak dimasak dengan kayak santan gitu, tapi santannya santan cair ya ini. Jadi olahan daun pepaya itu rupanya banyak sekali ya teman-teman. Nah ini nih, jadi santannya pun santan cair. Saya rasakan dikit dulu. Manis teman-teman, manis, agak pedas sedikit, gurih, tidak ada rasa kencurnya, tidak memakai kencur kayaknya. Yang ini ya teman-teman, yang ini tidak ada rempahnya, tidak ada kencurnya ya, dan santannya santan cair seperti ini. Kemudian ini ditali saja, lembaran ini talinya, talinya tali bambu. Nah, sekarang teman-teman kita bongkar dulu seperti apakah yang namanya buntil ya, buntil yang ini versi ini ya, versi channelnya Wulan Suminar. Nanti jangan pakai tangan aja teman-teman, tangan saya bersih ya. Jadi ini saya juga belum pernah ini diikat. Bentar. Jadi hati-hati kalau beli buntil yang versi ini, hati-hati teman-teman, karena ada ikatnya. Nah ini diikat pakai serpihan bambu. Jadi buntil ini yang bahan bakunya dari daun pepaya, ini cuman digulung-gulung terus diikat. Makanya kalau beli buntil yang versi ini hati-hati. Ini dilepas dulu teman-teman ya. Ya. Kemudian kita bongkar dulu yang daunnya. Saya udah nanya yang jual, itu cuman bentuknya lembaran dan tidak ada isinya apa-apa. Ini teman-teman. Nah, nih ya. Jadi bentuknya seperti ini. Ini buntil dan rasanya nikmat. Rasanya saya rasakan dulu ya. Saya suka sih daun pepaya itu, pada dasarnya saya suka ya, rasanya enak,
Nih, jadi bentuknya lembaran seperti ini dan tidak ada isi lain, teman-teman. Ya, tidak ada isian lain. Ini namanya buntil. Nanti kalau ada versi lain, berarti memang nama buntil itu tidak versi seperti ini saja. Berarti ada versi-versi yang buntil yang lain, teman-teman. Jadi, teman-teman, ini yang masih ikatan seperti ini. Ya. Yang masih ikatan. Kemudian ini yang talinya seperti sini, talinya hati-hati nggak kelihatan memang. Nih. Talinya yang seperti ini tadi. Ya, teman-teman. Kemudian ini yang sudah saya bongkar. Nah, inilah teman-teman, saya ngajak teman-teman melihat salah satu olahan bahan makanan yang berbahan dasar daun pepaya dan rasanya enak, dan ini biasanya dimakan memakai nasi. Tapi seandainya ini dimakan begini saja juga enak, tetapi biasanya memakai nasi, teman-teman ya. Jadi ini buntil yang versi seperti ini, masaknya daun pepaya utuh digulung-gulung, diikat ya, diikat kemudian dimasak kayak santan yang cair gitu, teman-teman. Jadi santannya tidak kentalnya dan rasanya enak. Kita makannya pakai nasi, apalagi nasi hangat-hangat gitu, teman-teman. Mungkin itu dulu, teman-teman ya. Nanti mungkin kalau ada olahan-olahan daun pepaya yang lain dan mungkin tidak asing lagi kayak urap, teman-teman pasti tidak asing lagi ya. Terus untuk lalap juga tidak asing lagi, teman-teman ya. Nanti kita bisa mencari sumber-sumber yang lain. Bisa untuk apa saja sih daun pepaya itu? Untuk olahan-olahan yang sangat enak, olahan-olahan yang biasa kita temui. Tapi ada juga yang mungkin sebagian teman-teman yang belum pernah melihat olahan dari daun pepaya yang namanya buntil. Ini teman-teman ya. Teman-teman, terima kasih semuanya yang sudah mengikuti video Wulan Suminar dari awal sampai akhir. Semoga teman-teman kita semua sehat semua. Kemudian dilimpahkan rezeki, teman-teman ya. Jangan lupa subscribe-nya, dukung terus channelnya Wulan Suminar. Kemudian lagi like dan komennya Wulan tunggu. Dan teman-teman, semoga video-video Wulan Suminar bermanfaat. Notabene Wulan Suminar membuat video-video pada dasarnya untuk hiburan saja ya, teman-teman. Jadi ini tadi olahan makanan yang olahannya dari bahan dasar daun pepaya. Jadi seperti ini, teman-teman ya. Ini daun pepayanya, daun pepaya apa saja sebenarnya bisa, tetapi ini saya tadi tanya sama penjualnya, ini daun pepaya yang daun pepaya buah. Tapi justru mungkin lebih enak daun pepaya yang jantan tadi ya, teman-teman, karena memang mungkin soalnya itu lebih gurih ya. Kalau ini daun pepaya yang bisa berbuah, teman-teman. Teman-teman, terima kasih teman-teman ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah, rezeki melimpah, sehat selalu, dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat beraktivitas.